Shalom, Bapak Ibu terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Pada malam hari ini, nats renungan kita dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Pada malam yang indah ini, kami tetap ada sebagaimana Tuhan perkenankan kami ada. Kami bersyukur hari ini boleh kami lalui di dalam sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat ini ya Tuhan, ketika kami ada dalam kekuatan kesehatan tubuh, itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, melainkan boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami, dan terlebih kami tetap menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai dengan 25. Dalam satu tema, mendengar adalah belajar. Saudara-saudara, berdasarkan sifat, terang membuat dirinya nyata, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Begitu juga dengan kebenaran, yang adalah terang firman Tuhan. Jika kita telah mendengar kebenaran Allah, maka kita pun bertanggung jawab untuk menyatakan terang itu. Artinya, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tidak boleh kita sembunyikan. Saudara-saudara, dalam bagian perikop ini dengan judul perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, Yesus tidak menginginkan murid-muridnya menutupi segala perkataannya. Apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat, bukan untuk disimpan bagi diri mereka sendiri saja. Tetapi setiap perkataan Tuhan dengan baik yang telah mereka dengar, maka mereka harus menyampaikan kepada orang banyak. Para murid mendengarkan dengan baik. Mengapa demikian? Karena mendengar adalah belajar. Kita belajar untuk mendengarkan hal yang baik. Itulah yang dilakukan oleh para murid. Sehingga apa yang nantinya mereka sampaikan kepada orang banyak pun tidak satu pun terlupakan dari perkataan Yesus kepada mereka. Apa yang mereka dengarkan akan memberikan manfaat pada mereka, akan membuat mereka mampu memahami. Maka dengan demikian para murid tidak bisa diam saja tentang pemahaman mengenai Kristus dan kerajaan Allah. Semua itu tidak boleh mereka tutupi, melainkan harus mereka beritakan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara, dari perikop ini disampaikan tentang sebuah pelita. Kalau kita katakan sebatang lilin tidak dinyalakan bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Artinya, pelita yang kita simpan, yang kita tempatkan, kita letakkan di tempat yang membuat orang lain merasakan manfaatnya. Manfaat apa? Manfaat dari terang, dari sinar yang dipancarkan oleh pelita tersebut, ayat 21. Maka dengan demikian juga berita, terang firman Tuhan yang dinyatakan kepada saudara dan saya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri,
bukan untuk kita sembunyikan untuk diri kita sendiri, melainkan juga kita nyatakan, kita sampaikan kepada orang lain. Kewajiban kita untuk menyebarkan, kewajiban kita untuk menyampaikan firman Tuhan adalah tugas kita semua. Dan setiap orang yang menemukan sesuatu hal yang berharga, bahkan firman Tuhan itu lebih berharga dari segala sesuatu apapun, pasti tidak akan diam saja dan menyembunyikan. Pasti akan disampaikan, akan diberitahukan kepada orang lain. Maka demikian juga firman Tuhan. Nah, setiap kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus seharusnya menyatakan kepada orang lain bahwa mereka, bahwa kita telah menemukan sahabat sejati, telah menemukan terang yang berharga bagi jiwa dan kehidupan kita. Meskipun demikian Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita pun harus memikirkan dengan seksama apa yang harusnya kita sampaikan. Apa yang menjadi berita, apa yang menjadi isi dari pemberitaan kita kepada orang banyak. Karena apa yang kita dengar itu yang kita sampaikan. Jangan pernah berlebihan hingga orang memiliki pemahaman yang salah tentang Kristus. Tetapi jangan juga membuat orang lain cepat mengambil keputusan untuk mengikuti Kristus secara terburu-buru tanpa mendengar apa yang sangat berarti untuk kita sampaikan. Itulah pelita. Ketika saudara dan saya meletakkan sebuah pelita, meletakkan sebuah lilin, seperti firman Tuhan katakan, tidak mungkin kita akan menyembunyikannya. Tetapi kita akan meletakkan di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak. Sehingga terangnya menerangi di setiap sudut tempat di mana kita meletakkannya. Maka begitu juga firman Tuhan. Ketika kita mendengar, kita pun sampaikan. Ketika firman Tuhan mengatakan menegur kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, maka demikian juga kita sampaikan. Karena terkadang dalam kehidupan ini, ketika kita berkata bahwa apa yang akan kita sampaikan nanti, apakah membuat orang lain tersinggung atau bagaimana? Namun sesungguhnya firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Tidak hanya menegur orang lain, tetapi juga menegur kita. Namun keselamatan yaitu terang firman Allah tidak boleh saudara dan saya sembunyikan. Tidak boleh saudara dan saya miliki sendiri. Tidak boleh saudara dan saya menutupinya. Melainkan kita sampaikan kepada orang lain dengan cara apa? Apakah dengan cara berkhutbah? Tidak. Melainkan tidak hanya dengan cara berkhutbah, tetapi dengan cara sikap hidup kita, tutur kata kita, tingkah laku kita yang sesuai dengan kasih kepada Kristus. Dan terlebih sesuai dengan kehendaknya. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang kembali boleh diperdengarkan pada kami saat ini. Mendengar adalah belajar. Di mana kami belajar untuk mendengarkan hal yang baik. Sehingga ketika kami menyampaikan segala sesuatu dalam kehidupan ini, terlebih firman Tuhan, hendaknya kami sampaikan yang sesuai dan seturut dengan apa yang Kristus kehendaki. Terima kasih Bapa. Biarlah ketika kami boleh menerima terang itu, kami tidak menyimpan untuk diri kami sendiri. Kami tidak menyimpan untuk kepentingan kami sendiri. Melainkan kami boleh beritakan, kami boleh wujud nyatakan, dan dapat kami boleh bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Namun Tuhan, kami tetap menyadari untuk memberitakan semua itu begitu sulit adanya. Karena ada begitu banyak cobaan, tantangan yang akan dihadapi.
Namun kami mohon ya Tuhan, biarlah dengan urapan kuasa Roh Kudus saja kami diberi kemampuan, kami diberi kekuatan, bahkan kami diberi keselamatan. Melalui pertolongan kuasa Roh Kudus kami mampu untuk menyampaikan, untuk memberitakan sukacita terang keselamatan itu juga kepada setiap orang. Di dalam nama Yesus Kristus, bukan kehendak kami yang akan terjadi, melainkan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Shalom,